KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyudutkan Presiden, apa Pak motif sebaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Itu. Ya. Muldoko, Kepala Staf Presiden, dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Jokowi. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebut kata-kata tidak pantas terhadap Presiden Jokowi. Ia mengaku sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang, tanpa kalkulasi apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Ia menegaskan Rocky Gerung telah membuat situasi yang tidak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Politisi minta saya, suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP. Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, Ketua Fraksi, salah satu wakil Ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nah, kan nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Dalam kesempatan itu, Muldoko juga mengingatkan bahwa sebagai Kepala Staf Presiden, tugasnya adalah menjaga kehormatan Presiden. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dianggap remeh. Ia bahkan menyatakan dengan tegas bahwa jika ada yang menyentuh masalah tersebut, ia akan menjadi yang pertama berdiri untuk membela Presiden. Muldoko juga menilai pernyataan Rocky tersebut sebagai perilaku yang menyerang pribadi Presiden. Salam Hotman Paris di Kopi Joni terkait kasus Rocky Gerung. Apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi, itu si botak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes, dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi pencemaran nama baik adalah delik aduan, dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Saya Ijen Yohanes Palonsuka, Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat. Dengan ini, keberatan dengan pernyataan Saudara Rocky Gerung yang tidak pantas terhadap simbol negara. Saudara Rocky Gerung, Anda tidak pantas menjadi seorang ilmuwan karena cara berbicara Anda
sudah menghina simbol negara, yakni Presiden Republik Indonesia. Dan saudara juga telah menyinggung tentang IKN, bahwa IKN akan diperdagangkan. Saudara telah menyinggung kami orang Kalimantan. Dengan ini saya mohon pada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Rocky Gerung, pembuat onar yang selama ini menghasut. Bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga, seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silakan untuk mengkritik presiden. Kedatangan Rocky Gerung untuk mengisi mimbar mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darul Ulum di auditorium Kampus Undar diwarnai aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh 10 orang saja. Hal itu merupakan bentuk penolakan kehadiran Rocky di Jombang lantaran Rocky Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Koordinator mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan hanya untuk menolak kedatangan Rocky Gerung dalam acara mimbar mahasiswa. Ia meminta Rocky Gerung dicekal dan dibatalkan untuk mengisi acara di sini. Ia menilai Rocky Gerung bukanlah intelektual yang layak untuk datang ke kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan gudang dari tokoh-tokoh nasional. Negara tidak boleh kalah, jajaran kepolisian penegak hukum juga tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap gitu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan. Harus tangkap. Tidak ada. Harus sama. Rocky dilaporkan atas dugaan pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat pasal 218 sudah bisa. Kalau dia menghindar bahwa itu bukan serangan kepada kepala negara, tolong dilihat videonya utuh. Pertama dia mengatakan Jokowi bajingan tolol, tidak ada kata presiden. Tapi kemudian narasi berikutnya yang dia kritisi satunya ada kebijakan tentang IKN. IKN itu bukan kebijakan seorang Jokowi, tapi Jokowi memimpin pembangunan IKN sebagai kepala negara. Jadi Rocky Gerung dalam kasus ini tidak bisa menghindar. Apapun serangan Jokowi tolong adalah serangan kepada Jokowi dalam kapasitas dia sebagai presiden. Pak, bukti apa aja yang disertakan dalam laporan nanti, Pak? Sebetulnya banyak, karena kasus-kasus sebelumnya Rocky Gerung ini kan sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan. Nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita kepada Mabes Polri, khususnya Badan Polri. Ya, tadi Pak Jokowi selalu mengajarkan kami jangan kita melakukan sebagaimana cara-cara yang mereka lakukan pada kita. Ingat kasus GBK, ketika saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak gimana? Kita ini pemenang. Gimana kalau kita mengambil langkah tempur kepada mereka yang selalu menggunakan memanipulasi demokrasi dengan penyebaran kebencian, fitnah, adu domba. Apa Pak Jokowi katakan? Jangan pernah melakukan sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Dan untuk kasus ini kesabaran kita sudah habis. Kedatangan Rocky dianggap sosok yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh di Jombang. Kehadiran Rocky dianggap telah menodai marwah Jombang. Meski masa yang menolak kedatangan Rocky harus berorasi di luar gedung sembari membentangkan spanduk penolakan, kegiatan mimbar mahasiswa di dalam auditorium masih terus berjalan. Sementara itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi yang viral di media sosial sudah masuk kategori offside alias lewat batas. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran.
Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Dalam pernyataannya yang viral, Rocky menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, dan dia juga melontarkan kata-kata kasar. Meski Hendrawan menilai pernyataan Rocky Gerung offside, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyikapinya secara arif. Ia menyebut Rocky tengah menyampaikan kegelisahan publik dari sisi yang sangat suram. Soal Rocky yang dilaporkan sejumlah orang ke polisi akibat ucapannya itu, Hendrawan meminta semua pihak untuk tenang. Ia mengatakan mencatat pesan yang disampaikan, kegigihan yang dipertontonkan. Namun, penggunaan diksi yang memantik tafsir emosional tidak perlu ditelan mentah-mentah. Bukti bahwa yang dikatakan tidak benar, politik memang seni mengkonversi kebajikan menjadi kebijakan. Sebelumnya, akademisi Rocky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rocky mengatakan, pandangan politik saya harus dihormati. Rocky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Barreskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Rocky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawi-cawi dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol.